Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing gimana cerita saya memperbaiki suatu motor bekas ya, udah rusak, udah dibuang dari awal menemukan nggak bisa diapain, rusak sampai akhirnya bisa jalan. Gimana ceritanya kita lihat ya satu-satu. Ya, jadi pertama cerita dulu tentang penemuan ini ya, penemuan motornya di mana. Jadi orang-orang sini itu di Melbourne itu orang-orang biasanya buang barang-barang dengan sangat mudah. Ya, sekali mereka temukan di rumahnya itu nggak berguna, nggak bisa dinyalakan, kalau diperbaiki pun mahal, mereka buang. Bisa ditemukan juga selain motor ya, saya kebetulan alhamdulillah nemu motor nih. Motornya saya rasa masih bisa dibenerin nih, makanya saya ambil. Kadang juga orang buang-buang TV, buang apa lagi tuh, sepatu, banyak banyak banget, sepeda bahkan dibuang. Ini ada sepeda juga saya temukan, saya perbaiki juga. Nah, kali ini kita akan coba bahas tentang motornya ya. Jadi motor ini ditemukan di satu apartemen sana, itu depan apartemen ada tempat pembuangan gitu, orang semua buang di situ. Terus saya temukan pagi-pagi, wah nggak ada nih, nggak ada yang mau ngambil. Ya udah saya ambil, saya tuntun sampai rumah. Pas sampai rumah, saya bersihin, ya kan. Terus saya lihat nggak ada kuncinya, karena nggak ada kuncinya. Ini dia. Yang pertama saya cari di YouTube adalah gimana cara nyambungin saklarnya supaya bisa di starter. Pertama langsung bisa, nanti saya tunjukin ya. Di sini tuh ada kabel merah sama kabel hitam, itu tinggal disambungin aja, kita udah bisa starter. Nah dari situ udah bisa nih starter, tapi nggak bisa nyala engine-nya. Dari situlah mulai eksplorasi dilakukan. Dari 19 Oktober saya temukan ini, baru kemarin tanggal 15 Desember bisa jalan, hampir 2 bulan. Oke, perjalanan pertama saya identifikasi masalahnya kemungkinan ada di busi, ya busi, ya kan. Pertama karena saya awam, nggak tahu nih, kayaknya busi nih. Kita cek businya. Oke, ya ini dia businya jatuh. Nih businya NGK, jadi ya standar dari skuter itu adalah NGK CR7 HSA. Itu kayaknya rusak. Terus saya beli yang baru, saya udah pasang sini. Saya udah pasang. Terus ternyata tidak sesimpel itu. Oh ya, pertamanya sebelum spark plug ini ya, baterai itu ya, akinya masih nyala, alhamdulillah masih punya power untuk starter, makanya bisa saya starter. Terus saya identifikasi spark plugnya nggak jalan, terus saya pasang ternyata tetap nggak jalan, berarti bukan karena spark plugnya ya, bukan karena busi. Terus abis busi selesai, saya coba lagi, kayaknya ini nih perlu diidentifikasi masalah ignition atau sparknya nyala apa enggak, ya kan. Nah dari situ saya coba lihat di manual book dari ini, namanya Sim Orbit 2125 ya motornya. Dari manual itu dikatakan bahwa ya kalau nggak ada spark maka harus dilakukan ini gitu ya. Nah yang pertama itu cek ininya CDI. Jadi CDI-nya ini kayaknya nggak bisa memberikan pulse kan. Waktu itu saya punya pemikiran nggak bisa memberikan pulse untuk spark itu hidup, businya itu hidup, dia nggak bisa memberikan itu karena ya iya businya nggak ini nggak nyala. Makanya saya langsung berkesimpulan, wah jangan-jangan CDI-nya. CDI saya beli, ini CDI barunya, nggak saya pakai bahkan sampai sekarang. CDI ya kan, ada 6 lubang. Ini CDI AC ya, beda lagi nanti kalau DC. DC itu langsung dari aki, kalau AC itu berarti dari stator. Jadi ada stator sini, stator itu keluarannya AC, dia yang menghidupi ini nih, dia butuh daya juga AC. Terus CDI ternyata diganti, tetap nggak bisa.
Oke, kita taruh lagi ya. Spark plug sudah, CDI sudah gagal. Spark plug harganya sekitar $6, CDI itu $16, dolar Australia. Kemudian saya cek dengan multimeter dong, karena emang harus dicek dari sisi tahanan yang keluar dari pick up coil ya. Pick up coil itu yang menentukan kapan busi itu nyala, kapan busi itu mati, nyala mati. Nah seperti itu kan. Jadi pick up coil saya cek pakai multimeter, ternyata emang kecil sekali voltasenya. Waktu di sini ya saya cek 0,1 volt AC, itu sangat kecil sekali. Di standarnya itu minimal 1,7 kalau nggak salah, 1,7, di manualnya itu 1,7 volt, dan ini cuma 0,1. Bayangin, waduh, berarti pickup coilnya. Makanya pickup coil saya beli nih. Pickup coil saya beli harganya lumayan mahal, $11,6 ya, lebih murah sih daripada CDI tadi $16. Nih pickup coil ya. Terus saya ganti pickup coilnya, ternyata tetap aja jalan, tetap aja. Terus saya coba cek juga ininya, statornya itu menghasilkan voltase lebih dari 75 volt AC. Itu sih masih bagus sebenarnya. Ini stator yang saya keluarin ya. Stator itu kumpulan coil gini yang menghasilkan listrik untuk ignition, kedua untuk mencharge baterai atau aki, kemudian ketiga untuk nyalain CDI. Ya itulah, dia ada beberapa fungsi, tiga fungsi utama tadi itu ya. Nah, ini saya cek aman-aman aja sebenarnya. Cuman karena penasaran si pickup coil tadi, kenapa pickup coilnya kecil ya? Apa emang benar-benar gara-gara statornya itu nggak bisa memberikan daya yang cukup bagi CDI? Jangan-jangan itu kan, makanya saya beli stator akhirnya. Waduh, stator ini lumayan $25 ya, saya beli, udah saya pasang yang baru. Dan itu yang jadi momok sebenarnya, stator itu bukanya susah, itu yang bikin lama, karena dia butuh yang namanya special tools. Nih, special tools tuh kayak gini ya, untuk magneto puller. Jadi ada magneto itu magnetnya yang bisa mengenerate electricity ya kan. Kalau ada coil kemudian ada magnet, itu bisa menghasilkan elektrik. Makanya harus di puller pakai ini. Ini harganya murah sih, cuman $11 ya. $11 udah berapa tuh? Mantap kan. Kemudian otomatis untuk ngebuka itunya, statornya, kita butuh wrench set. Jadi dari mulai 4 mili sampai 17 mili lebih, itu saya beli wrenchnya supaya bisa ngebuka itu. Terus setelah dibuka, dipasang statornya, ternyata tetap saja tidak jalan. Nah, habis itu stator sudah dipasang, tetap nggak jalan, frustasi lah sudah. Karena frustasi, kemudian baterai juga udah habis, baterai untuk starter habis, makanya harus diengkol, pegel banget engkolnya. Maka saya beli casan baterai. Casan baterai ini cukup murah lah ya, $15, 15,7. Dia buat ngecas akinya biar bisa cranking secara otomatis pakai motor di dalamnya, ada motor listrik. Nah, terus ya akhirnya setelah beli tadi itu ya, spark, CDI, pickup coil sama stator nggak jalan semua. Terus ada tools yang udah dibeli, kayak wrench set udah dibeli, multimeter udah dibeli, charger baterai sudah beli, magneto puller special tools juga sudah beli semua. Ternyata solusinya cuman tiga hal solusinya. Yang pertama, untuk ngidupin spark ternyata cuman butuh hal kecil, yaitu memutus killer switch dari
wire ya, killer switch dengan cara memotong wirenya. Jadi di CDI ini ada salah satu kabelnya itu hitam abu-abu di kanan atas ini. Jadi mana? Kayak ya kanan atas ya, dari sini nih kanan atas. Ini ada kabel hitam abu-abu. Dia itu tinggal diputus aja. Karena dia itu fungsinya untuk menghentikan spark ya. Jadi kalau kita matiin pakai kunci motor, karena saya nggak pakai kunci motor, makanya killer switch-nya terus aktif. Makanya untuk nonaktifkan biasanya kontak motornya dimatiin, itu dia langsung nonaktif, putus, jadi off. Nah sebenarnya caranya tinggal simple untuk ngidupin spark, tinggal putus aja itu killer switch, makanya dia akan langsung bisa aktif lagi sparknya. Ajaib, cuman simple, diputus doang. Terus yang kedua, untuk spark solve cuman dengan hal simple kayak gitu. Kedua adalah karburator, guys. Karburator dibersihkan karena sudah lama banget ini teronggok kayaknya ya, karena saya bongkar karburatornya, saya semua perintilannya mulai dari primer jet, kemudian fuel jet, semua dibersihkan, ada debu-debu di dalamnya, saling bersihkan, masukin, nah udah tuh aman. Dan yang terakhir, dan ini penting juga, critical, jadi mutusin killer switch itu untuk spark. Satu lagi ini adalah untuk compressionnya ya, karena ini low compression, jadi nggak bisa hidup engine-nya sampai kapanpun. Kalau compressionnya kurang, tamat riwayat ya kan. Karena untuk menghidupkan engine itu harus ada 3 hal. Pertama, sparknya harus hidup. Kedua, kompresinya harus cukup. Ketiga satu lagi komposisi udara sama fuel atau bahan bakar itu harus pas gitu ya. Maka karburator itu ada di karburator. Maka satu hal lagi tuh yang harus diselesaikan adalah valve adjustment. Ada namanya valve adjustment untuk intake valve sama exhaust valve. Nah itu harus punya gap minimal 3/1000 inch atau 0,12 mm. Nah saya nggak punya alatnya itu, dan saya cek ternyata kertas itu ketebalannya 0,05. Jadi pakai kertas aja, kertas nih double itu udah 0,1. Makanya itu udah mendekati dari batas yang disarankan ya, 0,12 plus minus 0,2. Nah itu saya akhirnya adjust valve-nya, dan alhasil dia bisa nyala dong. Sudah bisa guys, Masya Allah. Bisa guys, nyala, mantap. Mantap. Dan kita coba nih ya. Jadi saya ngidupinnya sekarang pakai switch yang ini. Switch ini untuk on off starternya. Kemudian di sini ada CDI untuk CDI lock and unlocknya. Jadi tinggal udah bisa hidup motornya. Itu pengalaman berharga banget ya. Jadi kalau matinya pun dari sini. Nah, jadi pelajaran yang saya dapatkan dari melakukan 2 bulan ini, pertama ya, nothing is impossible. Jadi semua hal yang sulit itu ternyata kalau kita coba geluti, kita dalami, kita resilience ya untuk menyelesaikan permasalahan itu, insya Allah ada jalannya. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan skill lebih dalam mengulik-ulik motor. Kemudian gimana sih mekanisme, saya bongkar nih semuanya, bodinya ternyata mekanismenya seperti itu. Kemudian karburator saya belajar, pembakaran dalam saya belajar,
terus apa lagi, spark electricalnya juga saya belajar. Jadi saya banyak belajar di dalam hal mechanical-nya dan juga electrical-nya, keduanya itu saya sekarang memahami lebih mendalam dari sebelumnya. Sebelumnya kan cuman ya bawa ke bengkel selesai, sekarang tahu nih gimana cara kerja keseluruhan sistem electrical dan mechanical. Terus habis itu ya saya kasih dia olinya, di refill olinya pakai 1040, kemudian udah saya pasang semua bodinya, saya jalanin dan dia jalan. Ya itu aja ya, nanti kita cek coba satu persatu peralatan yang udah saya pasang ya sini. Nah di sini kita bisa lihat nih, ini ada switch, sini ngejumper ya, di jumper tinggal disambungin aja ini positif dan negatif, merah sama hitam. Nah ini untuk on off starter dari ini ya di sini. Jadi dia butuh daya dari baterai. Nih. Kemudian untuk baterai ada di sini, nggak akan saya buka karena ya ribet. Nggak ribet sih, cuman ada 4 baut, buka aja selesai sudah. Nah di spark plug, karburator semua di sini, dan stator ada di dalam sini. Ini nih yang bikin lama ini nih, padahal bukan di sini permasalahannya. Oke, kill switch. Kill switch itu ini nih. Kill switch tuh ini dia nih, hitam abu-abu. Oke, hitam abu-abu tinggal potong aja selesai sebenarnya. Karena ini yang ke CDI, dia fungsinya untuk matiin CDI. Oke, ya itu saja pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.